Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back bersama gua di sini Doni Priayi, dan hari ini kita akan mereview sebuah action figure karena mengoleksi action figure adalah jalan ninjaku. Oke teman-teman, jadi hari ini gua akan mereview sebuah action figure, dan hari ini gua akan mereview tentang dinosaurus lagi. Ya, jadi daripada makin penasaran, langsung kita lihat apa yang mau gua review hari ini. Jeng 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 jeng. Jadi yang akan gua review hari ini adalah Snap Squad gelombang ke-6 buatan Mattel. Jadi seperti apa penampakan figur-figur dinosaurus yang lucu dan imut-imut ini? Yuk langsung kita bongkar saja figurnya. Ya teman-teman, jadi di web terbaru dari Snap Squad ini bener-bener gua senang banget ya. Gua happy banget karena semakin kesini makin unik gitu dinosaurus yang dikeluarin sama Mattel Snap Squad ya. Jadi gua benar-benar bahagia banget. Nah, untuk di web 6 ini sebenarnya ada satu lagi, tapi gua nggak ngambil karena gua udah punya, yaitu si Mosasaurus. Bedanya untuk di seri ke-6 ini, dia ini catnya lebih metalik ya. Wow. Nah, Mosasaurus ini bedanya cuma catnya doang yang metalik. Jadi karena gua udah punya, jadi gua nggak ngambil ya. Nah, untuk 3 dinosaurus ini gua belum punya semua. Nah, uniknya lagi di figur seri 6 ini, mereka ada sedikit perubahan dari segi desain packagingnya ya. Yuk langsung kita lihat salah satu contohnya. Nah, yang berbeda di seri ke-6 atau seri terbaru Snap Squad ini adalah packagingnya ya. Packagingnya ini masih sama bentuknya, sama yang versi sebelum-sebelumnya. Cuma perbedaannya di sini dia ada tulisannya masih Jurassic World. Nah, yang membedakan di sini ada tulisannya Camp Cretaceous ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu ya, jadi Cretaceous itu adalah zaman kapur. Jadi kalau seandainya di era dinosaurus ini terbagi menjadi 3 zaman ya. Yang pertama itu ada zaman Triasik, yaitu sekitar 250 juta sampai 199 juta tahun yang lalu. Dan selanjutnya ada Jurassic, yaitu periode 199 juta sampai 145 juta tahun yang lalu. Nah, yang terakhir ini yang paling baru adalah periode kapur atau biasanya dikenal dengan Cretaceous, yaitu sekitar 145 juta sampai 65,5 juta tahun yang lalu ya. Nah, yang membedakannya di sini pertama ada tulisan Netflix Original Series. Jadi Netflix ini ngeluarin seri animasi terbaru ya. Nanti kalau gua nggak salah di tahun-tahun 2020 ini bakal rilis ya. Dia tuh filmnya animasi seri ya. Jadi filmnya serial gitu di Netflix. Di sini ada tulisannya Snap Squad ya. Ada tulisannya Triceratops. Nah, di belakangnya masih sama yang versi lama. Ini versi lama ya. Oh, ini perbedaannya di sini ya. Jadi yang versi lama kayak gini, dia udah ketutup kayak gini. Nah, si Carnotaurus ini sebenarnya juga udah pernah dirilis ya, tapi dirilis lagi dengan warna metalik ya. Untuk info aja, jadi yang seri 6 ini semuanya metalik. Sebenarnya gua kurang suka sih karena warnanya itu nggak dinosaurus banget kayak gitu ya. Jadi gua kurang suka sih warna metaliknya. Ini juga kalau seandainya teman-teman untuk toy fotografi agak susah motonya karena cahayanya kepantul kayak gitu. Jadi gua kurang suka ya. Nah, untuk di seri 6 ini mereka ngeluarin 4 varian ya. Jadi yang pertama ada Mosasaurus yang nggak gua ambil, ada Triceratops, ada Ankylosaurus, dan ada Carnotaurus. Nah, sekarang kita coba buka satu-satu ya figurnya. Nah, oke, sekarang kita mulai dari Carnotaurus ya. Jadi buat yang belum tahu ya, Carnotaurus ini adalah salah satu dino yang hidup pada era akhir Cretaceous ya. Jadi sesuai namanya, kalau bahasa Latinnya Carnotaurus, kalau di bahasa Indonesiain artinya adalah banteng pemakan daging ya, artinya ya. Karena namanya banteng pemakan daging, jadi di sini ada kayak tanduk. Ini adalah salah satu ciri khas dari Carnotaurus. Jadi dia itu adalah dinosaurus yang punya ciri khas, punya tanduk di kepalanya. Dan yang menjadi ciri khas khusus lainnya adalah mereka punya kayak semacam tulang-tulang yang keluar kecil di bagian di sepanjang tubuhnya, kelihatan ya, ada kayak tonjol-tonjolan gitu sedikit di sini. Dan dinosaurus ini juga muncul di film Jurassic World yang kedua ya, yang Fallen Kingdom.
Ini benar-benar keren banget, matanya warna kuning ya. Giginya di dalamnya juga kelihatan ini ya, di bagian sininya rongga-rongga mulutnya dibikin sangat detail oleh si Mattel ya. Catnya juga sangat rapi banget ya. Cuma ya seperti gua bilang tadi ya, jadi gua kurang suka sama warnanya yang metalik, jadi nggak begitu kelihatan dinosaurusnya gitu ya. Jadi lebih kelihatan ke robot-robotan kayak gitu ya. Nah, selanjutnya yang akan di sini yang akan gua review adalah si Ankylosaurus. Nah, Ankylosaurus ini adalah salah satu herbivora ya, herbivora pada zamannya di era Cretaceous. Di antara jenis Ankylosauria ini, Ankylosaurus ini adalah jenis yang terbesar ya. Nah, jadi yang menjadi ciri khas dari Ankylosaurus ini, mereka punya kayak armor gitu di sepanjang tubuhnya. Bisa teman-teman lihat ya. Jadi di punggungnya ada kayak semacam perisai baja gitu. Nah, di bagian belakangnya ini ada kayak pemukul gitu ya. Ini berguna untuk melindungi diri si Ankylosaurus. Nah, bisa teman-teman lihat juga di sini ada tanduknya. Di sini gue suka banget sih. Nah, ini perbedaan yang gue temuin ya. Jadi gue nggak tahu kenapa di bagian sini sama cat di bagian warna kepalanya birunya beda. Kalau di sini birunya agak kayak biru apa sih namanya kayak gini ya. Nah, kalau kayak gini ini birunya biru langit kayak gitu. Nah, cuma yang di bagian sini birunya aneh gitu ya. Gue nggak tahu ini warna biru apa. Nah, si Ankylosaurus ini juga hidup di era Cretaceous dan berlokasi penemuannya di Kanada dan sekitaran Amerika ya. Dan dia juga pemakan tumbuh-tumbuhan atau herbivora. Dinosaurus jenis ini juga larinya nggak begitu pandai berlari ya, nggak terlalu cepat larinya karena badannya juga besar, tapi dibandingkan dengan kakinya yang sangat kecil ya. Tapi mereka untuk menghindari lawannya mereka menggunakan ekornya seperti ini. Mulutnya ini khas banget ya, burung kayak seperti burung, seperti paruhnya burung. Jadi ini menandakan dia adalah pemakan tumbuhan ya. Dia juga ngangaknya nggak terlalu besar ya dibandingkan yang si Carnotaurus, karena dia juga pemakan tumbuhan. Jadi kalau pemakan tumbuhan itu juga nggak butuh, ini akurat sih, karena pemakan tumbuhan itu nggak butuh ngangak yang terlalu gede gitu, nggak terlalu butuh mangap yang terlalu gede. Ini benar-benar akurat banget sih mereka bikin sampai sedetail itu ya. Ini juga agak susah sih kalau digigit karena dia terlalu kecil gitu. Nah, di bagian dalamnya juga rongga-rongga mulutnya dibikin sama Mattel ya. Ini detail banget. Di atasnya juga dibikin ada giginya, bisa teman-teman lihat. Dan di bagian bawahnya juga ada giginya ya. Nih, bisa teman-teman lihat. Ini gue serius, ini keren banget ya. Niat banget sih Mattel ya. Jadi di bagian lidahnya juga ada kayak tekstur-teksturnya. Nih, bisa teman-teman lihat. Ada tekstur-teksturnya gitu. Yap, jadi itu dia detail si Ankylosaurus. Lanjut, selanjutnya kita review si Triceratops ya. Jadi dia adalah salah satu dinosaurus dari bangsa Ceratopsia ya. Jadi dinosaurus ini juga bisa teman-teman lihat dari mulutnya. Jadi ini adalah mulut khas dari kayak semacam burung gitu. Jadi ini adalah mulut khas dari pemakan tumbuhan ya. Nganganya juga sama kayak si Ankylosaurus, nggak bisa terlalu besar karena memang untuk pemakan tumbuhan dia juga mulutnya ngangaknya nggak terlalu gede ya. Ini benar-benar akurat banget mereka bikinnya. Kalau seandainya untuk pemakan tumbuhan mereka bikinnya mulutnya agak gede karena memang kalau pemakan daging memang kalau mangap gede gitu. Kenapa namanya Triceratops? Karena mereka memiliki 3 tanduk di sini. Nah, kayak gitu teman-teman. Dan si Triceratops ini hidup di era Cretaceous ya, dan berlokasinya di sekitar Amerika Utara ya. Nah, untuk di bagian mahkotanya bisa teman-teman lihat ada tanduk, ada kayak duri-durinya juga di sini. Detailnya juga dibikin sangat bagus banget sama Mattel, bisa teman-teman lihat. Jadi ada kayak tekstur-tekstur kulitnya. Matanya juga bagus banget ya. Nah, cuma gua masih sama ya, gua kurang suka sama warnanya yang glossy metalik itu, gua kurang suka ya. Si Triceratops ini juga dia bukan termasuk dinosaurus yang pandai berlari ya, karena badannya itu lebih besar daripada kakinya karena kakinya kecil ya. Jadi ini memungkinkan dinosaurus ini larinya nggak begitu cepat gitu ya. Nah, untuk uniknya si Triceratops ini kalau dia nganga ya, dia biasanya kan kalau yang di ini ada ininya nih, ujungnya nih, dia nggak punya. Nah, jadi untuk nganganya nih ini tinggal ditarik ini. Nah, kayak gini ya.
Ini bener-bener keren sih, unik. Gue suka banget ya. Bisa teman-teman lihat di sini juga dia lidahnya ada kayak teksturnya, kelihatan nggak ya? Nah, di dalam rongganya juga ada kayak detailnya. Di bagian bawah ada giginya. Gue seneng banget sih sama ininya ya, detail ada giginya di sini. Nah, yang gue sayangin sih kalau seandainya pemakan tumbuhan harusnya giginya itu flat ya, bukan bentuk kayak gini ya. Ini kayak giginya tuh kayak sama gitu. Ini gigi taring semua nih. Harusnya kalau pemakan tumbuhan itu kan giginya rata ya. Tapi di luar itu bagus sih. Teman-teman bisa teman-teman lihat di sini ya detail-detailnya. Oh iya, di sini ternyata di bagian bawahnya ada tulisan kayak gini ya, tahun 2019 Mattel. Nah, di bagian kakinya di sini ada kayak logo Jurassic Park, Jurassic World kayak gitu ya. Nah, sama di bagian sini juga ada tuh. Nah, ada kayak gini. Oke, jadi itu semua review dinosaurus dari Wave 6 Mattel. Oke, teman-teman, jadi itu dia review Mattel Snap Squad di wave ke-6 ya. Jadi kalau seandainya teman-teman cari, ini belum merata sih. Ini sebenarnya kalau di tempat gua ya, di Alfa sama Indomaret di Pangkal Pinang Bangka Belitung belum masuk ya. Ini gua karena gua udah nggak sabaran. Jadi akhirnya gua beli di Tokopedia ya. Untuk biasanya kalau harga normalnya di toko di Alfamart Indomaret harganya 59.900. Kalau seandainya teman-teman pengen cari di Tokopedia juga harganya beragam ya. Jadi agak naik dikit lah ya, kayak gitu. Dan ini perbandingan tingginya sama ini juga buatan Mattel ya. Mattel si Blue yang versi 1:1 pas masih bayi. Ini udah gua review kemarin, si dinosaurus buatan Papo bootleg ya. Kemungkinan ya si Mattel Snap Squad ini kayaknya mereka juga akan menghadirkan berbagai macam dinosaurus unik lagi, mengingat mereka udah ngeluarin si Ankylosaurus sama Triceratops ya. Dan gua berharap kedepannya si Mattel Snap Squad ini ngeluarin berbagai macam varian dinosaurus yang belum dikeluarin ya, yang unik-unik ya, kayak jenis Brachiosaurus atau jenis dinosaurus yang punya batok kepala yang keras ya, kayak Pachycephalosaurus, kayak Stygimoloch dan lain-lain. Dan dinosaurus yang lain-lain yang dinosaurus laut lah, kayak si Elasmosaurus, kayak Plesiosaurus ya. Jadi si Pterodactyl, Pteranodon. Jadi gue berharap banget ya sama Mattel Snap Squad ya ngeluarin dinosaurus lain lagi lah yang unik-unik ya. Jangan yang kayak gini terus ya. Jadi yang kayak gini malah lebih unik, kayaknya lebih asik buat dikoleksi gitu ya. Oke, jadi teman-teman, sekian review gue hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadikan bahan referensi ya buat teman-teman semua. Dan untuk akhir kata, gue undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep collecting action figure, karena mengoleksi action figure adalah jalan ninjaku. Dadah.